buat YouTube mungkin Anda lebih pintar, ya. Tapi bagaimana cara ngajar statistik untuk saat ini, ya, untuk saat ini saya mungkin lebih pintar, ya. Nah, jadi jika banyak ketidaksempurnaan di YouTube itu wajar, karena bidang saya bukan itu. Motivasi saya buat itu agar adik-adik bisa memahami, ya. Dengan berbagai cara akan saya buat agar Anda itu paham tentang mata kuliah ini, ya. Bila perlu kaki ke atas, kepala ke bawah, ya, akan saya lakukan biar Anda paham tentang materi kuliah ini. Nah, setiap mata kuliah, setiap dosen yang baik harus mengadakan kontrak perkuliahan dengan mahasiswa. Ya. Saya tidak mencampuri dosen yang lain. Saya ulangi ya, saya tidak mencampuri dosen yang lain. Tapi, sesuai aturan peraturan, dosen yang baik harus membuat kontrak perkuliahan dengan mahasiswa. Tujuan apa? Agar nanti di belakang hari kita tidak saling menyalahkan. Ya. Jadi, kontrak perkuliahan kita tadi sudah saya buat di link, dan Anda saya lihat semua sudah membaca. Ya. Kewajiban Anda membaca, ya. Amal Anda jika Anda bersedia silakan di subscribe. Jika Anda bersedia, ya, sebagai amal ya. Tapi tujuan utama saya untuk membantu Anda. Jadi pada rencana perkuliahan itu semua sudah jelas, tapi itu hanya media. Nanti akan saya jelaskan. Nah, tapi yang pertama, siapa kemarin ketua kelas itu? Namanya saya lupa. Ketua kelas yang menghubungi saya. Siapa? Saya lupa namanya. Saya, Pak. Fahmi ya? Fahmi, makasih. Kebetulan kemarin waktu kamu hubungi saya posisi berada di luar. Ya, berada di luar. Jadi saya tidak sempat untuk telepon dan segala macam. Tapi tindakan langkah kamu, Dek, saya hargai. Fahmi ya? Jadi Fahmi, terima kasih. Tolong kamu rawat, kamu jaga grup ini, ya, biar jangan hilang. Jadi tujuan grup itu gini ya. Jadi ini saat ini kita, ya. Kemarin Anda sengaja saya kirim, ya, link, kalau nggak salah saya, pahala, saya lupa namanya. Pahala apa itu saya lupa ya. Jadi masing-masing grup punya tujuan. Jadi jika tujuan grup kita ini hanya untuk materi kuliah, jangan nanti misalkan saya gandeng istri saya masukkan ke situ, jangan misalkan Fahmi nanti ketemu sama cewek yang pertama, ketemu sama cewek kedua diposting di situ, jangan. Jadi grup kita ini hanya sebatas tentang mata kuliah kita ini ya, diskusi, sharing ya. Masalah Fahmi nanti mau ada acara malam minggu dengan pacar dia, jangan diposting di sini, ya deh ya. Jadi grup ini tolong dipertahankan dan dijaga, dirawat oleh khususnya Fahmi ya. Oke. Jadi bagus, saya udah semangat lihat kalian semua ini. Kalian semester 3 ini kan? Iya, Pak, semester 3, Pak. Kalian udah pernah ketemu sama saya? Belum, Pak. Belum pernah ketemu, tapi mungkin sebelum ketemu sama saya, mungkin Anda sudah pernah mungkin tanya sama kakak kelas ya, senior ya, tentang saya. Ada yang udah tanya kakak kelas atau senior kalian? Ada dek di sini yang kalian itu sudah tanya kakak kelas, dosen kami Rodier Pasaribu, Bapak itu galak, jahat enggak? Pernah nggak kalian tanya itu? Atau baik enggak? Ada yang pernah tanya? Yang pasti bohong itu dosa. Kiki, pernah tanya, Dek? Iya, Pak. Kiki pernah tanya? Udah, Pak, udah tanya. Udah tanya, nah. Tolong. Apapun kata kakak kelas itu, selagi saya dikatakan baik, jangan percaya. Tapi kalau dibilang jahat, baru Kiki percaya ya. Kalau dibilang Bapak Rudiari itu baik banget, jangan percaya. Ya. Tapi kalau dibilang Pak Rudiari itu jahat banget, galak banget, baru percaya deh ya.
Oke. Kiki udah tanya ya. Kalau bisa tahu, kamu tanya di angkatan waktu saya ngajar apa kata dia? Waktu saya ngajar mata kuliah apa kata dia? Kata kating sih, Bapak kalau ngajar tuh harus on cam, terus enggak boleh matanya nggak boleh kesana kesini gitu Pak, harus diem, harus merhatiin gitu katanya. Oh ya, oke. Oke, jadi maksud saya gini, Anda jangan Anda jangan percayai jika dikatakan Bapak itu baik, jangan, ya. Tapi kalau dikatakan Bapak itu jahat, galak, tolong Anda percayai, ya. Karena kalau Anda katakan nanti saya itu baik, nanti saya jadi sombong. Saya sombong, saya masuk neraka, saya nggak mau. Tapi kalau dikatakan Pak Rudiari itu galak, jahat, paling sadis. Saya semakin tahu introspeksi diri, saya akan berubah, yang akhirnya nanti, karena saya berubah, akhirnya nanti saya akan ke surga. Karena tujuan saya mengajar ini, salah satu tujuan utama saya mengajar ini adalah ibadah. Ya. Tolong, dan saya juga berharap sama kalian, tujuan Anda kuliah ini jangan mencari nilai A. Tolong tujuan Anda dalam mempelajari mata kuliah ini adalah ibadah. Pada waktu tujuan Anda mempelajari mata kuliah ini sebagai ibadah, itu nanti sudah include, sudah termasuk nilai A di depan mata. Ya. Oke, itulah sekilas sebagai perkenalannya. Kalau nama saya mungkin Anda sudah tahu dari jadwal ya. Nama saya Anda tahu? Udah kan? Udah kan? Rodear S. Apa deh? Maaf memotong Pak ya. Ya, Kumara. Device saya ini nggak bisa on-cam Pak, boleh nggak di-exit nggak bisa coba? Iya, bisa. Bagus. Inilah informasi yang bagus. Ya. Jadi kayak gini. Jadi kalau Kumara kayak gini apa kan informasikan, ya. Kamera saya nggak bisa on-cam. Kan? Saya maklum, kan? Nggak semua punya kamera handphone yang bagus. Nggak semua. Takutnya handphone itu handphone lama. Misal. Ya. Jadi ada informasi. Tapi jika Kumara tidak menginformasikan, Kumara tidak menghargai saya. Bagus. Inilah artinya buah dari nonton YouTube yang tadi. Anda tadi sudah nonton YouTube saya. Buahnya apa? Ini. Kumara langsung berbuah dia. Maaf Pak, kamera saya tidak bisa on karena begini. Bagus ya. Oke Kumara, silakan ya. Nah, jadi gini, minta tolong dengan sangat, ya. Tolong dengan sangat. Nama saya mungkin Anda udah tahu, Rodiar S. Pasaribu kan? Udah tahu kan? Kemudian, dari mana? Dari Pasaribunya, Anda sudah tahu. Dari vokal, jelas ya. Dari Korea Utara. Ya, Anda sudah tahu pasti kan? Nah. Oke. Nah, jadi Kumara. Pahami? Ya Pak. Dek, kamu sebagai ketua kelas di sini, tolong kalau ada apa-apa, tolong kasih info sama saya. Misal, suara tidak jelas, kamera tidak kelihatan, ya, langsung interupsi ya. Jangan nanti saya di sini ngomong, ternyata di monitor nggak kelihatan. Ya, jadi setiap ada masalah kecil apapun, maaf Pak, suara nggak kelihatan. Ya, langsung interupsi deh ya. Oke. Baik Pak. Nah. Kemudian sebelum kita mulai, karena materi kuliah ini sebenarnya gampang ini. Tapi kebanyakan dipersulit. Mengapa dipersulit? Pertama, mahasiswa itu lihat dosen udah takut. Dilihat dari wajah. Ya. Dilihat dari wajah, siapapun melihat wajah saya, jangankan Anda. Istri saya juga dulu. Kebetulan istri saya dulu adalah mahasiswa saya. Dia juga lihat wajah saya seperti roh halus. Ya. Tapi setelah ketemu, ternyata laki-laki ini bukan roh halus, tapi roh malaikat. Jadi artinya gini. Minta tolong dengan sangat deh, Anda jangan dulu lihat tampilan saya, Bapak ini kayak, jangankan saya, setan juga mungkin takut lihat Bapak ini. Pada waktu Anda sudah takut lihat saya, materi apapun cara saya tidak akan pernah nyampe. Jadi minta tolong dengan sangat deh ya, tolong buang dulu.
Karena Anda sudah dengar dari kakak kelas, Pak Rodiari itu galak. Ya, itu Anda dengar, tapi tolong dulu Anda jangan takut dulu. Waktu Anda takut, ya, bagaimanapun materi yang saya terangkan, dengan cara apapun tidak akan pernah masuk. Ya dia, tolong, ini harus ini. Buang ketakutan, ya, buang ketakutan, usir kecemasan. Maka keberhasilan di depan mata. Itu harus saya utarakan itu, ya, karena gimana ya, memang sudah gitu dari sononya, siapapun melihat wajah saya pertama kali, rasa takut ada, tapi setelah ketemu, pingin tiap hari ketemu. Nah, jadi minta tolong dengan sangat, tolong dulu adik-adik, dibuang dulu rasa ketakutan deh ya. Kemudian, tunggu deh. Ada kalian lihat materi? Tunggu ya. Ini ada? Ada deh? Ada Pak. Ada ya? Oke, nah sekarang. Kalian ada megang jadwal deh? Jadwal? Siapa yang megang? Jadwal Pak. Ya. Di jadwal itu mata kuliah apa dibuat, Dek? Di jadwal itu mata kuliah apa dibuat? Artistik. Udah. Oke, tolong simpan di otak kiri ya. Apa yang Julia katakan tadi, tolong simpan di otak kiri ya. Ya, tolong Pak ya. Julia, apa yang barusan Julia katakan itu tolong simpan di otak kiri. Nanti setelah pertemuan ini, saya akan tuntut. Apa tadi yang disimpan di otak kiri ya? Ya Julia ya? Oke, nah sekarang. Jadi, saya sebagai dosen akan mengatakan selamat datang di mata kuliah ini. Ya, mata kuliah ini. Kemudian rencana pertemuan kita hari ini. Pembukaan yang tadi, ya. Pembukaan yaitu salam kenal segala macam, ya. Kalau Anda masing-masing kenalkan untuk saya waktu terlalu banyak, maka nanti dari absen saya kenal. Kemudian peraturan dan kontrak perkuliahan. Peraturan dan kontrak perkuliahan ini sebenarnya setiap awal perkuliahan wajib ini dituangkan, wajib hukumnya. Wajib ya. Nah, khususnya apa itu tentang satuan acara perkuliahan. Satuan acara perkuliahan ini sering juga disebut dengan rencana perkuliahan semester. Rencana perkuliahan semester. Ya. Kemudian masuk kita hari ini materi sebagai pembukaan ruang lingkup mata kuliah ini. Ya, ruang lingkup mata kuliah ini. Nah, sekarang kita masuk dulu kepada kontrak perkuliahan. Jadi, saya sebagai dosen, ya, ini. Kemudian Anda di sini sebagai mahasiswa kelas AE C13. Ini. Maka, inilah dokumen kontrak perkuliahan. Pertama, masalah peraturan, ya. Absen ditutup 5 menit pada saat mulai perkuliahan. Ya. Tapi ini pada kondisi syarat dan aturan tertentu. Artinya gini, jika tiba-tiba seperti yang tadi, misalkan Anda disuruh dari kampus untuk kegiatan kampus, ya, tiba-tiba, mohon maaf ya, ada halangan yang tiba-tiba yang di luar dugaan sehingga Anda terlambat. Ya, jadi selagi ada informasi nggak masalah. Selagi ada informasi yang rasional, ya, itu pengertian absen ditutup. Kemudian absen berdasarkan kamera yang on. Ini juga tadi dengan syarat ya, seperti teman kita tadi, karena kamera dia katanya begini begono tidak bisa on, nggak apa-apa, ya. Karena apa? Waktu wajah kita sedang tatap muka, ya, ada kekuatan, ya, yang saling menghormati, saling menghargai, sehingga ilmu yang saya arahkan itu, ya, akan bisa masuk. Itu salah satu manfaat, ya, absen berdasarkan kamera yang on. Jadi, dalam karate ada namanya energi yang positif.
yang masuk jika wajah itu tatap muka. Ini juga tergantung kepada syarat dan aturan tertentu. Artinya, jika ada sesuatu yang berhalangan, ya, yang rasional dapat diterima. Yang ini, materi kuliah wajib dipindahkan ke buku tulis. Kebetulan, tadi malam ada datang saudara mengatakan kepada saya, selama berkuliah online, mahasiswa semua bodoh-bodoh, dibilang saudara saya. Saya bilang, tidak. Malahan selama kuliah online, mahasiswa itu semakin pintar. Karena apa? Media yang digunakan sudah semakin banyak. Jadi, tolong deh ya, materi kuliah wajib dipindahkan ke buku tulis. Karena apa? Waktu Anda pindahkan ke buku tulis, ada energi yang tinggal waktu Anda nulis pakai tangan. Ya, Anda akan bisa rasakan bagaimana materi kuliah tidak Anda pindahkan ke buku tulis atau Anda pindahkan ke buku tulis. Nanti Anda akan bisa merasakan bagaimana manfaatnya itu. Ya. Kemudian, ini karakter juga sama saya menjadi bahan pertimbangan. Mengapa karakter bahan pertimbangan, Pak? Orang pintar udah banyak. Ya. Saya saat ini di sini sebagai dosen. Bukan karena saya pintar, bukan. Pertama, duluan saya lahir. Kemudian, duluan saya tamat. Kok bisa saya tamat kuliah? Karena saya belajar. Seandainya dulu Fahmi duluan lahir, duluan dia kuliah, duluan dia tamat, dan dapat nilai A mata kuliah ini, mungkin Fahmi yang duduk di sini sebagai dosen, saya sebagai mahasiswa. Ya, jadi karakter ini sama saya sebagai bahan pertimbangan. Contoh, tadi teman kita itu karakter yang bagus, karakter yang bagus. Pak, mohon izin, saya tidak bisa kamera on karena handphone saya ada masalah. Itu karakter yang menghargai orang. Itu salah satu contoh deh ya. Nah, kemudian masalah penilaian kehadiran itu 10%. Ya. Jika Anda hadir, nilainya, jika kita pertemuan ada 16. Jika Anda hadir terus, berarti Anda nilai 10. Pak, bagaimana Pak? Saya sebenarnya ingin hadir, tapi saya ada urusan. Misal, di suruh kampus ada urusan untuk kepentingan kampus. Itu namanya izin, itu akan dianggap hadir. Bagaimana Pak jika saya sakit? Selagi ada informasi, akan dianggap hadir. Selagi ada informasi ya. Tapi jika sama sekali tidak ada informasi, maka itu akan 0. Kemudian, bobot tugas. Tugas itu 20%. Perhatikan ini, lebih tinggi nilainya dari kehadiran. Ya. Jadi, tugas yang Anda kirim, itu akan ada penilaian. Bagaimana bentuk tugas? Ya mungkin Anda sudah pengalaman karena Anda sudah semester 3. Tapi nanti akan lebih detail nanti. Kemudian UTS. UTS itu ujian tengah semester 30%. Kemudian UAS 40%. Dari hasil ini ya, dengan sistem nilai itu ada yang nilai A+, ada yang A, ada yang minus, ada yang B+, B, B-, C+, C minus. Ada yang D. Jika D itu nilainya 1 ya, jika E itu nilainya 0. Nilai bentuk nilai. Nah, jadi rencana pengajaran semester atau RFS. Di tempat lain sering juga disebut ini rencana perkuliahan. Ya, masalah nama mungkin bisa beda ya, masing-masing kampus bisa beda ya. Di tempat lain rencana perkuliahan, tapi di kampus kita ini rencana pengajaran, ya. Jadi dalam rencana pengajaran ini itu akan tertuang pertemuan pertama apa, pertemuan kedua apa, sampai pertemuan ke-16. Ya, buku apa yang digunakan. Nah, kita lihat di sini. Pada pertemuan hari ini kita akan tanda tangani kontrak perkuliahan. Pengertian tanda tangan kontrak perkuliahan nanti akan ketahuan nanti ini pada waktu Anda mengkomentari YouTube yang saya berikan. Ya.
Dan tadi udah saya cek tadi, ada sebagian yang bilang setuju, karena sebagian yang belum buka. Kemudian, ruang lingkup mata kuliah ini, pada pertemuan kedua, kita akan membahas penyajian dan ringkasan data. Dalam hal ini distribusi frekuensi. Kemudian, pada pertemuan ketiga, Maaf, Pak. iya dek, Itu PPT-nya nggak kelihatan, Pak. nggak kelihatan ya, bagus-bagus. Kayak gini lah saya sering, bagus ya. Dek, tolong langsung interupsi dek ya. Kadang-kadang kayak gini saya di sini asik, ternyata PPT nggak kelihatan kan, bagus-bagus. Mulai mana tadi nggak kelihatan dek? Iya Pak, macet Pak. Tunggu. Gambarnya putih aja Pak. Gambar putih, tunggu ya. Tunggu dulu. Pak. Berarti saya matikan dulu kalau gitu ya. Saya matikan dulu. Bagus. Bagus, dia tunggu ya. Bagus deh ya. Langsung Anda informasikan deh ya. Udah kelihatan deh? Sudah Pak. Udah ya? Ya, Pak. Oke, bagus. Bagus. Ini ada kelihatan ini? Ada kelihatan ya? Ya, udah, Pak. Nah, oke. Nah. Jadi pada pertemuan kedua ini, penyajian dan ringkasan data, distribusi frekuensi, kita fokus ke sini nanti ya. Kemudian pada pertemuan ketiga, kita akan membahas nilai sentral, min, median, modus. Ya. Pada pertemuan keempat, ukuran letak data. Nah, di sini, kuartil. Tadi suara yang di YouTube saya itu adalah suara Google, bukan suara saya. Ternyata Google itu membaca seperti ini, dia membaca di eja per huruf Q, U, A, R, T, I, L. Ternyata setelah saya pelajari, jika saya tulis huruf besar, dia akan dibaca per huruf ya. Nah, kemudian pada pertemuan keempat, pertemuan kelima, ya, ukuran penyebaran rank deviasi kuartil standar deviasi. Nah, ini khusus untuk ini. Kalau bagi saya, inilah yang menjadi ayat suci daripada statistika 1, standar deviasi. Artinya wajib hukumnya, tidak boleh lupa ini standar deviasi. Karena waktu Anda melakukan penelitian, ya, waktu Anda melakukan penelitian, yang ini semua boleh Anda lupakan. Tapi khusus standar deviasi ini tidak boleh Anda lupakan. Nggak bisa. Ya, itu nanti di pertemuan kelima. Kemudian di pertemuan keenam kita akan belajar kemencengan dan keruncingan. Apa kemencengan keruncingan? Ya, ini juga nanti akan kita perdalam pada waktu pertemuan kuliah, pertemuan ketujuh. Ya, pada waktu pertemuan ketujuh ini kita akan mereview dari pertemuan pertama sampai pertemuan keenam dan kita akan buat kuis. Kuis ini sebagai parameter untuk mengetahui kesiapan Anda untuk ujian tengah semester. Kemudian tujuan kuis ini bagi saya, mana tahu waktu ujian tengah semester Anda ada masalah karena ditinggal pacar sehingga Anda tidak fokus mempersiapkan ujian, tiba-tiba nilai Anda jatuh. Padahal sebenarnya Anda itu pintar, tapi karena besok ujian, ya, besok ujian, nanti malam pacar Anda ngamuk-ngamuk dan Anda diputuskan, itu akan mempengaruhi emosi Anda. Saya tidak mau, ya, yang tadinya Anda semangat, tiba-tiba karena masalah pacar, nilai Anda jatuh, maka nilai kuis ini nanti akan saya gunakan sebagai, tapi tolong ingat ya, sebagai pembanding, dalam arti kata, jika nilai UTS Anda jatuh, dan Anda saya perhatikan sehari-hari Anda bagus, tugas Anda bagus, maka nilai kuis ini akan saya angkat menjadi nilai UTS. Maka kemudian pada pertemuan ke-8, Dek, Julia, Neneng, Dek, suara bisa dengar, Dek? Oh, iya Pak, bisa. Bisa. Gimana, Dek? Gini, daripada Anda capek tadi Julia nulis ya, sama Neneng ya? Iya Pak.
Kalau Anda bersedia untuk Anda akan saya rekam ini. Nanti saya share gimana? Saya rekam, saya share. Nanti Anda bisa buka-buka. Ya, Pak. Di YouTube ya Pak, atau gimana? Terserah kalian. Apa saya kasih buat di YouTube, saya rekam, terserah. Pokoknya saya rekam ini. Ini saya rekam, biar Anda semua pintar. Jadi, Anda hanya mendengar gitu. Kalau Anda nulis-nulis, kan, kemungkinan pertama, karena logat saya dari Korea Utara, nggak jelas. Ya kan? Tapi nanti, karena ini saya rekam, ya, ini saya rekam, bisa nanti Anda buka. Waktu Anda minum di resto atau di kafe, bisa Anda buka. Waktu Anda duduk dengan pacar, biar pacar Anda itu tahu Anda seorang mahasiswa, Anda bisa buka. Ya, ya. Yang pasti ini saya rekam, nanti akan saya share ya. Tapi kalau Anda dengar, saya sangat terima kasih jika Anda subscribe gitu. Ya, saya sangat senang. Ya. Oke, nah. Jadi pada pertemuan ke-7, itu akan mereview dan kita mengadakan kuis untuk UTS. Sehingga pada pertemuan ke-8, waktu pertemuan ke-8 kita ujian tengah semester. Pertemuan ke-9, permutasi dan kombinasi. Ini akan kita bahas di sini, permutasi kombinasi. Kemudian pertemuan ke-10, dasar-dasar probabilitas atau dasar-dasar peluang, ya. Julia sudah punya pacar, Dek? Enggak, Pak. Enggak, bagus. Neneng udah punya pacar? Belum, Pak. Belum. Tolong jujur, bohong itu dosa. Siapa di sini wanita yang sudah punya pacar? Bohong itu dosa dah. Nanti kalau Anda diam padahal Anda punya pacar, pacar Anda kan lari. Siapa di sini? Mirna udah punya pacar, Dek? Belum, Pak. Neneng? Oh, udah ya. Putri? Belum, Pak. Oh, bagus. Ternyata bagus juga sini ya. Oh, ya, bagus ya. Oke. Kalau Anda belum punya pacar, berarti saya nggak usah terapkan ini. Jadi masalah peluang ini, saya tadi kalau Anda punya pacar, saya akan terangkan, ya, bagaimana ciri laki-laki. Berarti karena Anda belum punya pacar, bagus itu. Karena motivasi Anda semua untuk kuliah, ya. Motivasi Anda untuk kuliah bagus-bagus, ya. Jadi pada pertemuan ke-10 ini, kita akan membahas dasar-dasar probabilitas, ya. Kemudian pertemuan ke-11, lanjutan dari sini ya, yaitu peristiwa bersyarat atau peristiwa total. Jadi dalam peristiwa bersyarat ini, ya, misal Putri Maharani misalkan punya syarat, pacar saya minimum pendidikan S1, taat beribadah, ya, itulah syarat yang dibuat Putri Maharani, minimum pendidikan S1, taat beribadah. Tapi tiba-tiba ada laki-laki, dia sangat taat beribadah, tapi pendidikan dia bukan S1. Dan tidak ada lagi pilihan bagi Putri. Hanya itu laki-laki yang ada di tempat dia itu. Nah, itu akan dibahas nanti dalam peristiwa bersyarat. Dengan berapa peluang hati Putri Maharani itu bisa berubah untuk merubah syarat yang dia tetapkan. Kemudian pada pertemuan ke-12, kita akan membahas distribusi normal, binomial, sama Poisson. Tadi saya bilang, ayat suci daripada Shastika 1 ini, bagi saya, yang tadi pengertian daripada standar deviasi. Ini yang pertama. Yang kedua, ini, distribusi normal. Ya. Distribusi normal sama standar deviasi, ini juga wajib hukumnya. Karena waktu Anda penelitian, Anda tidak mengetahui bentuk data Anda, apakah normal, apa tidak, maka kesimpulan kemungkinan kurang valid, ya. Kemudian pada pertemuan berikutnya, pertemuan ke-13, ya, kita akan membahas pendugaan interval rata-rata untuk sampel kecil. Julia, Ya, Pak. menurut kamu berat saya berapa deh? Kalau kamu lihat dari wajah dan bentuk badan saya, berat saya berat.
Enggak, coba duga. Oke, kata Julia berat saya itu sekitar 100 sampai 120. Nah, disinilah kita nanti dalam pendugaan interval itu, dalam pendugaan interval ini, apakah benar dugaan Julia benar atau salah? Bahwa Pak Roder itu punya berat badan antara 110 sampai dengan 120. Dan berapa persen tingkat keyakinan, dugaan Julia itu benar. Itu akan kita bahas nanti pada pendugaan interval, tapi di sini untuk rata-rata sampel kecil, ya, untuk rata-rata sampel kecil. Apa sampel kecil? Nanti kita bahas. Apa sampel besar? Nanti kita bahas. Nah, jika ini untuk sampel kecil, maka ini untuk sampel besar, ya. Maka pada pertemuan ke-14, maaf, ini 13 dan 14 ya. Pertemuan ke-15 kita akan membahas teori pengambilan sampel. Julia pernah masak nasi goreng, Dek? Kenapa? Pernah. Waktu kamu masak nasi goreng, untuk mengetahui nasi goreng itu asin atau pahit, atau asin atau belum asin, Julia itu mencicipi satu dari penggorengan itu sekaligus atau 1 sendok? 1 sendok. 1 sendok. Maka yang 1 sendok itu disebut sebagai sampel. Yang 1 penggorengan itu disebut sebagai populasi. Dan mengapa kita tidak mencicipi 1 penggorengan? Nanti kita bahas, ya. Nah, inilah pada pertemuan ke-15. Maka pada pertemuan ke-16, ini namanya ujian akhir semester. Nah, jadi, ya, jika Anda perhatikan garis ini ya, dari ujung sampai ke sini, ini sampai akhir, maka inilah sebagai garis perjuangan Anda, ya. Garis perjuangan Anda sebagai mahasiswa dan saya sebagai dosen akan mengarahkan, akan menuntun Anda bisa Anda memperoleh piala di sini, ya. Dua saya untuk kalian biar Anda bisa memperoleh piala di sini, ya. Bagi yang percaya silakan diaminkan deh, ya. Nah, jadi inilah rencana perkuliahan semester atau rencana pengajaran, ya. Saya ulangi. Ini sering juga disebut sebagai rencana perkuliahan, sering juga disebut sebagai rencana pengajaran, ya. Tapi pada intinya menerangkan tahapan pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kemudian bagaimana buku yang digunakan. Buku yang kita gunakan, ya. Di sini ada buku yang kita gunakan ini, ya. Dari buku ini 1, 2, 3, 4 ini, ya. Hidup itu udah susah, ya. Jangan kita persusah lagi. Kebetulan buku ini semua sudah pernah saya baca. Ternyata untung ada yang bernama ini, Purwanto sama Suharyadi ini. Saya tidak kenal sama penulis ini, ya. Saya tidak kenal penulis ini. Jadi saya tidak ada di sini promosi, ya. Saya tidak kenal sama penulis buku ini. Jadi saya tidak ada promosi buku di sini. Cuma saya perhatikan buku ini dia sudah mencakup buku pertama sampai buku keempat ini. Jadi jika Anda ada kendala, Anda punya kendala, Anda cukup hanya memiliki 1 buku ini tanpa memiliki yang 1, 2, 3, 4, ya. Dan ini mengapa saya buat garis warna merah? Saya lupa tahunnya ini karena buku yang saya pegang adalah tahun ini. Buku yang saya pegang tahun ini, ya. Tapi kata teman ini sudah ada berubah, ya. Tapi yang pasti dia pengarangnya ini, penerbitnya ini, ya. Nah, jadi saya sarankan Anda bisa memiliki buku ini. Mana tahu ada juga kendala, Saya punya PDF dari buku ini. Saya punya PDF dari buku ini. Jika Anda bersedia, nanti kasih kirim, ya. Saya punya PDF dari sini, lengkap. Jadi mana tahu Anda ada kendala untuk memiliki buku ini, saya punya PDF untuk ini, bisa saya kirim, ya. Nah, inilah masalah buku.
Oke, maaf. Ini masalah buku. Oke, inilah tentang isi kontrak perkuliahan kita. Ya. Ini isi kontrak perkuliahan kita. Ya. Maka ini jika Anda sudah menyepakati ini, ya, telah menyepakati aturan dan peraturan yang telah disampaikan dan diutarakan pada tatap muka pertama perkuliahan pada tanggal ini. Anda tidak usah jawab di sini, ya. Tidak usah jawab, bagusan jawab di YouTube yang saya buat tadi, ya. Kalau Anda juga tidak setuju nggak masalah, tapi kasih alasan, ya. Nah, inilah sebagai kontrak perkuliahan kita. Nah, jadi masalah komennya nanti taruh di YouTube itu, biar sekaligus juga banyak yang buka YouTube saya. Tapi tolong ingat ya, tujuan saya bukan menjadi YouTuber, bukan. Darah saya darah pengajar. YouTube itu saya buat untuk membantu Anda, ya. Nah, inilah isi kontrak perkuliahan kita. Nah, maka kontrak kuliah ini saya tutup, ya. Oke, sampai kontrak perkuliahan ini ada pertanyaan deh, ada apa? Karena kebetulan kontrak kuliah ini karena waktu jam. Nah, oke. Nah, perhatikan deh ya. Jadi statistika adalah ilmu yang mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu mengambil keputusan. Ya. Maaf Pak, PPT-nya belum kelihatan. Oke, udah ya. Nah, perhatikan. Jadi pertemuan hari ini adalah masalah kontrak perkuliahan sama ruang lingkup daripada statistik, ya. Nah, perhatikan di sini. Tapi sebelum saya masuk ke definisi ini, ya, saya buat dulu ilustrasi, ya, biar Anda lebih gampang. Tadi siapa tadi yang saya suruh tadi yang mengapakan nama mata kuliah kita? Siapa tadi itu namanya? Julia ya? Yang saya suruh tadi simpan di otak kiri. Siapa tadi itu? Julia ya? Ya Pak. Nah, oke. Julia masih ingat apa yang kamu simpan di otak kiri kan? Masih Pak. Coba ulang. Apa tadi yang kamu simpan di otak kiri? Statistik. Oke, nah udah ya. Nah, sekarang, tolong ingat ya. Baru kemudian Mirna, Dwi P. Kamu pernah masak nasi goreng, Dek? Iya pernah Pak. Nah, tolong semua dulu ya. Semua dengarkan, saya buat sebagai gambaran ini ya. Waktu Mirna masak nasi goreng, bahan yang dibutuhkan Irna itu ya, pertama, ada bawang, ada nasi putih, ada kecap, ada tomat, ada telur. Inilah bahan. Kemudian tomat, bawang itu diiris. Ya. Setelah tomat bawang diiris, maka bahan yang tadi itu dimasukkan ke penggorengan. Setelah dimasukkan ke penggorengan, Mirna itu akan memanaskan api atau menyalakan kompor gitu ya. Kemudian memasukkan bahan tadi. Jika minyak sudah agak beruap, bahan tadi dimasukkan. Kemudian nasi putih itu dimasukkan. Kemudian kecap ditumpahkan, ya, diaduk. Setelah diaduk,
maka Mirna itu akan mengambil 1 sendok untuk dicicipi. Apakah kurang pedas? Jika kurang pedas, maka tinggal tambah cabai. Ya, jika kurang manis, tambah kecap manis. Jika kurang pahit, tambah kecap pahit, dan seterusnya. Udah? Setelah menurut Mirna sudah sesuai, maka nasi goreng itu dipindahkan ke piring. Dan setelah dipindahkan ke piring, maka Mirna itu akan ngasih nasi goreng itu ke ibu. Ibu, ini nasi goreng yang dimasak Mirna. Kemudian ibu Mirna akan bilang, Alhamdulillah Mirna, nasi goreng kamu sangat bagus. Titik. Semua Anda bisa dengar cerita itu dari awal tadi, bisa dengar? Bisa, Dek? Ya, bisa, Pak. Bisa ya? Nur Hidayat bisa? Bisa, Pak. Nur Hidayat, nama kamu Nur Hidayat atau memang ini punya pacar kamu? Apa namanya nih? Apa namanya? Jaringan ini. Gimana, Pak? Nama kamu Nur Hidayat memang? Iya, Pak. Iya, Pak. Kebetulan nama istri saya Nur Hawati. Nah, apa arti nama Nur, Dek? Cahaya, Pak. Bagus, pintar. Ya. Kebetulan nama istri saya Nur Hawati. Kamu udah punya pacar, Dek? Udah, Pak. Oh ya. Tapi kalau bagi saya pasti lebih cantik istri saya daripada pacar kamu. Bagi saya ya. Ya, jelas, Pak. Iya, bagi Nur Hidayat juga sebaliknya kan? Oke deh ya. Nah sekarang Nur Hidayat, berarti kamu tadi dari cerita Bapak tadi, kamu dengarkan semua kan? Kamu simak semua kan? Iya, Pak. Oke. Siapa yang belum simak? Biar saya ulangi. Kalau memang udah semua simak, biar saya masuk ke rangka berikutnya. Semua, Dek, semua Anda paham tadi yang Bapak buat tadi apa tadi? Ilustrasi tadi? Nasi goreng itu? Du Rizky, Ya, paham, Pak. paham ya? Du Rizky? Paham, Pak. Riandita Hendung. Riandita Hendung. Iya, Pak. Paham? Paham, Pak. Ini Riandita Hendung, kameranya. Ini op ya? Riandi. Oh. Riandita Hendung. Ya. Mantap. Gaya oke. Rambut oke. Bagus. Iya, Pak. Ya. Kendati pun kita kuliah online, aturan peraturan tetap. Tolong kancing bajumu, Dek. Tolong kancing baju yang bagus. Ya, Dek ya. Tolong. Masalah rambut, Dek. Jujur aja, rambut anak saya juga waktu kuliah panjang. Jujur aja panjang. Segini, panjang rambut bagus. Ya. Iya. Gaya boleh. Riandi, Bapak enggak marah ya? Siapa di sini waktu SMA jurusan IPA? Siapa namanya? Siapa? Fahmi, Pak. Fahmi, waktu SMA, kamu pernah nggak dengar hukum Newton kedua? Hukum Newton kedua. Kenapa? Apa itu Fahmi hukum Newton kedua, Dek? Ini mas pintar berarti ini. Dia masih ingat hukum. Saya udah lupa, Pak. Oh, oke. Oke, yang pasti pernah dengar ya. Hukum Newton kedua itu kan gini. Gaya sama dengan M dikali A. Massa dikali percepatan. Ya. F sama dengan M dikali A. Artinya apa di situ? Gaya itu sama dengan M dikali A. Ya. Artinya gini. 10 sama dengan 5 kali 2. Misalnya, gaya sama dengan 10. Itu didapat dari massa 5, percepatan 2. Gaya gravitasi dalam hal ini percepatan 9,8 tetap. Maka yang bisa berubah-ubah adalah M, massa. Dia tolong ya, tolong perhatikan. Ini perlu, sangat perlu. Ya, sangat perlu deh, tolong dulu perhatikan deh ya. Jadi F sama dengan, Dek, bisa kalian lihat polponya, Dek? Bisa lihat? Nasi putih, Pak. Macet, Pak, itu, Pak. Baca ya. Kalau macet itu apakah karena kuota yang terbatas
Atau gimana nih? Kok bisa macet gitu? Kayaknya nggak perlu di full screen nih Pak. Nggak bisa. Oh, kalau nggak di full screen, Dek, nanti nggak jelas, Dek, ya? Sekarang masih apa dia? Masih putih? Si putih Pak. Kayaknya perlu di enter gitu Pak. Oh, gitu ya? Tunggu ya. Kalau gini, ada? Masih putih juga? Belum ada, Pak. Iya, Pak, masih putih. Oh, gitu ya? Dek, menurut Anda apa kira-kira penyebabnya, Dek? Kalau Tadi sih apa kira-kira ya? Tunggu dulu ya. PPT-nya pakai animasi ya, Pak? Enggak. iya Pak itu Pak. Enggak, PPT saya enggak pakai animasi, Dek. Enggak. Animasi dalam bentuk gambar enggak. Sengaja saya buat enggak anti gambar. Tapi kalau dalam huruf, ya. Tapi tunggu dulu ya. Kayaknya nggak perlu di full screen Pak. Soalnya tadi sudah kelihatan sih Pak, jelas. Oh, gitu ya. Tapi kalau saya enggak full screen, Dek, saya menggunakan apa ini? Menggunakan warna-warna merah ini. Tapi tunggu dulu ya. Saya coba dulu ya. Tunggu dulu ya. Oke juga ya. Halo, Dek. Dek, Halo Pak. maksudnya, Dek, seperti ini doang saya buat gitu. Seperti ini. Iya, Pak, udah Iya jelas. Pak. Kalau ini jelas. Iya, jelas, Pak. Tapi kalau misal saya buat select show, jadi kurang dia ya. Ini ada PPT-nya, Dek. Ada. Ada. Oh, berarti saya udah tahu. Oh, Dek, ternyata ini karena rekaman. Rekaman. Oke lah. Dek, gini aja deh ya. Kalau misal apa nanti langsung interupsi aja ya. Pak, PPT nggak kelihatan gitu ya. Halo? Iya Pak. Iya, Pak. Pokoknya Dek langsung interupsi nanti ya. Pak, PPT nggak kelihatan. Oke, saya langsung aja gini ya. Jadi gini. Jadi masalah yang tadi nanti, masalah gaya nanti lah dulu ya. Oke. Riandi, Dek bisa dengar, Dek? Iya, Pak. Harus semangat ya, semangat ya. Semangat ya. Ya, dan dia? Oke, Pak. Oke, ya bagus ya. Nah, jadi gini. Riandi tadi, masih ingat tadi cerita nasi goreng tadi? Pak. Enggak ingat lagi. Oke. Tolong, semua akan saya ulang ya. Semua dengarkan, akan saya ulang ini. Ya, akan saya ulang. Pada waktu Riandi buat nasi goreng, bahan yang dibutuhkan Riandi itu ada bawang merah, bawang putih, tomat, sama telur, sama nasi putih. Udah? Sama cabai. Kemudian, baik cabai, baik bawang merah, baik bawang putih, ya, itu Riandi diiris. Setelah diiris, kompor dinyalakan, dimasukkan minyak penggorengan, ya. Kemudian setelah minyak penggorengan sudah menguap, itu pertanda sudah panas, sudah layak bawang tadi, cabai untuk ditumis, ya. Kemudian dimasukkan. Setelah ada rasa wangi, maka nasi putih dimasukkan. Kemudian setelah dimasukkan nasi putih diaduk, kemudian dimasukkan kecap manis. Setelah kecap manis dimasukkan, maka Riandi itu akan ambil 1 sendok untuk mencicipi apakah sudah manis atau belum. Jika kurang manis, maka Riandi akan nambah kecap manis.
Jika kurang asin, maka Riyandi itu akan nambah garam. Jika kurang pahit, maka Riyandi itu akan nambah kecap pahit. Ya. Kemudian setelah sudah sesuai, maka langkah berikutnya Riyandi itu akan memindahkan nasi goreng tadi ke piring. Udah? Kemudian nasi goreng yang dipindahkan Riyandi ke piring akan diserahkan sama ibu. Ibu, saya sebagai anak yang baik, ini nasi goreng untuk ibu. Kemudian ibu akan mengatakan, aduh alhamdulillah anakku Riyandi, kamu anak yang baik. Makasih anakku, nasi goreng kamu bagus. Sampai di sini Riyandi bisa dengar. Iya, Pak. Ya oke. Semua bisa dengar cerita tadi? Semua bisa? Nah sekarang, jika bisa perhatikan. Jika bisa perhatikan. Pada waktu Anda membeli bawang putih, bawang merah, ya, kemudian Anda iris, kemudian Anda masukkan ke penggorengan sampai masuk ke piring, dan ibu membuat kesimpulan. Nah, perhatikan di sini. Itu identik dengan tahap pertama, Anda mengumpulkan data. Cabai yang Anda beli, tomat yang Anda beli, ya, garam yang Anda beli, itu identik dengan mengumpulkan data. Setelah tomat, cabai, bawang Anda beli, tomat dan cabai itu Anda iris. Kemudian Anda masukkan ke penggorengan. Itu disebut dengan, itu identik dengan mengolah data. Jadi data itu dikumpulkan. Setelah data dikumpulkan, maka data itu diolah. Pengolahan data di sini identik dengan waktu Anda tadi mulai mengiris tomat, mengiris cabai, sampai Anda memasukkan ke penggorengan, sampai Anda buat ke piring. Kemudian nasi goreng tadi Anda kasih sama ibu. Anda sajikan di piring. Ini ibuku yang baik nasi goreng. Anda sajikan di piring. Ini identik dengan, ya, penyajian data. Saya ulangi, penyajian data. Kemudian waktu ibu Riyandi tadi menyimpulkan, anakku Riyandi, nasi gorengmu sangat baik, sangat enak. Ini identik dengan menarik kesimpulan. Ibu Riyandi sudah menarik kesimpulan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tomat, cabai, bawang merah, bawang putih, itu data. Tapi bagaimana Anda cara mengolah cabai, mengiris tomat, itu butuh pengetahuan. Bagaimana Anda mengiris cabai, mengiris tomat, ya, memasukkan ke penggorengan, itu butuh pengetahuan. Jika Anda tidak tahu cara mengiris cabai, jangan-jangan Anda ambil pisau langsung Anda buat seperti ini, memotong. Beda memotong sama mengiris, ya, beda kan? Jika Anda memasak minyak penggorengan ke penggorengan, jika Anda tidak panaskan dulu, jika Anda tidak tahu, tidak Anda panaskan, langsung Anda masukkan, nanti kualitasnya akan beda. Jadi Anda punya pengetahuan. Bagaimana pengetahuan Anda mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, itu disebut dengan pengetahuan, ilmu pengetahuan. Maka, perhatikan di sini. Dek, ada kalian lihat PPT, Dek? Maka, perhatikan di sini ya. Tolong Anda fokus kepada kalimat ini. Fokus ya. Ilmu yang mengumpulkan, menata, ya. Jadi ini tadi identik dengan bagaimana Anda mengumpulkan cabai, bagaimana Anda membeli tomat dan sebagainya, kan? Jika Anda mau membeli tomat, tapi Anda beli ke toko bangunan, itu kan udah salah. Berarti Anda punya pengetahuan. Nah, pengetahuan itu adalah ilmu. Kemudian, setelah nasi goreng itu masak,
Anda sajikan di piring. Anda sajikan di piring, ya. Kemudian ibu yang memakan nasi goreng akan menganalisis, aduh, alhamdulillah, ternyata nasi goreng yang dibuat anakku ini sangat enak. Ini. Sehingga ibu kita akan mengatakan sama orang lain, ternyata anakku masak nasi goreng sangat bagus, sangat enak. Nah, itulah yang disebut dengan, perhatikan ini, hati-hati di sini, habis ini ada pertanyaan, itulah yang disebut dengan statistika. Ya. Beda dengan ini. Di sini ada A. Di sini tidak ada A, hanya statistik. Yang dimaksud dengan statistik adalah suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Artinya apa? Ada cabai, ada tomat. Tomat, cabai, bawang itu disebut dengan data. Ya, disebut dengan data. Data yang terkumpul. Ya. Nah, itu disebut dengan statistik. Tapi bagaimana mengolah data itu butuh pengetahuan. Pengetahuan itu adalah ilmu. Maka, ilmu yang mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data adalah disebut dengan statistika 1. Maka dengan demikian, siapa tadi dek yang saya suruh untuk buat di otak kiri? Halo? Juliana? Apa tadi di otak kiri kamu, dek? Kamu simpan? Statistik. Nah, jadi sebenarnya mata kuliah kita itu mata kuliah apa sebenarnya? Statistik. Iya. Jadi, itu salah ketik itu ya. Yang benar mata kuliah kita adalah yang ini ya. Ini, bagus. Oke. Nah. Jadi, beberapa contoh kasus yang membutuhkan dukungan, ya, dukungan statistika ini. Jadi, saya ulangi di sini, yang dimaksud dengan statistika adalah ilmu yang mempelajari. Intinya gini ya, bagaimana mengumpulkan, langsung Anda ingat nasi goreng, bagaimana mengumpulkan data. Setelah data itu dikumpulkan, ya, maka data itu diolah. Setelah data diolah, data itu disajikan. Setelah data itu disajikan, maka ditarik kesimpulan. Nah, itulah pengertian daripada statistik. Nah, kemudian, waktu Anda mempelajari bagaimana mengumpulkan data, bagaimana mengolah data, bagaimana menyajikan data, itu bagian daripada statistika 1. Bagaimana menarik kesimpulan, menginterpretasi hasil nasi goreng tadi, itu bagian daripada statistika 2. Ya. Nah, jadi biar Anda memahami apa pengertian statistika ini, ya, langsung Anda ingat nasi goreng. Mulai dari mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, itu bagian daripada statistika 1. Bagaimana untuk menarik kesimpulan, oh nasi goreng ini enak, nikmat, itu bagian daripada statistika 2. Nah, oleh karena itu, itulah pengertian daripada statistika. Maka, kita lihat di sini, ada contoh kasus yang membutuhkan dukungan statistika. Dan itulah peranan, mengapa harus ada statistika ini? Karena ada banyak kasus yang harus ada dukungan statistika. Contoh, kasus tuntutan buruh tentang kenaikan gaji. Setiap tanggal 1 Mei, buruh di seluruh Indonesia, mereka selalu demo. Mereka nuntut misalkan kenaikan gaji. Jika mereka tidak punya data, mereka tidak berani turun ke jalan. Tapi karena para buruh itu punya data, maka mereka berani turun ke jalan untuk menuntut misalkan kenaikan gaji. Jadi, bagaimana dengan ada data? Pendapatan kami selama ini sekian rupiah. Sementara harga barang sekian rupiah, kami tidak cukup untuk membutuhi kebutuhan rumah tangga. Ini data. Nah, itu semua dukungan data. Sehingga pemerintah bisa mengambil kesimpulan bagaimana seharusnya. Apakah gaji,
buruh itu perlu dinaikkan atau tidak. Jika tidak ada data, sangat sulit untuk mengambil kesimpulan. Yang kedua, contoh yang kedua tentang manfaat dukungan statistik ini. Kita sering mengatakan perekonomian Indonesia tidak efisien, ya. Perekonomian Indonesia tidak efisien pada sektor A. Jadi pertanyaan, pada sektor mana yang tidak efisien? Kita jangan hanya bicara, ya. Harus kita tunjukkan dengan data. Nah, data itu bukan asal-asalan, maka harus ada dukungan daripada statistika. Karena statistika itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mengumpulkan data, bagaimana mengolah data, bagaimana menjanjikan data, bagaimana menarik kesimpulan. Karena cara mengumpulkan data juga punya ilmu. Jadi contoh udah Bapak buat. Anda butuh tomat, tapi Anda pergi ke toko bangunan, itu udah salah. Anda butuh cabai, Anda pergi ke toko emas, itu udah salah. Nah, jadi di mana Anda harus beli cabai? Di pasar, di tempat penjual cabai. Itu ilmu pengetahuan. Nah, jadi oleh karena itu data itu harus diolah dengan menggunakan pengetahuan. Maka dengan demikian, contoh kasus di sini, perekonomian Indonesia tidak efisien. Nah, harus ada data pendukung. Pada sektor mana tidak efisien? Nah, kemudian contoh yang ketiga, penggalakan investasi di Indonesia. Ya, di sektor mana yang perlu dipilih? Investasi yang perlu digalakkan itu apakah di sektor pariwisata, apakah UKM, dan sebagainya. Kita tidak bisa mengatakan di sektor pariwisata tanpa dukungan data. Kita tidak bisa mengatakan di sektor ini tanpa dukungan data. Maka oleh karena itu, harus semua dengan dukungan data dalam mengambil kesimpulan. Jika memang butuh dukungan data, alat yang digunakan agar kita tidak salah mengambil data, alat yang digunakan adalah statistika. Karena apa? Karena statistika itu adalah satu ilmu. Bagaimana cara mengumpulkan data. Kemudian contoh berikutnya di sini, misalkan ada isu, setiap produsen memberikan garansi atas barangnya. Dan berapa produksi yang akan ditingkatkan. Nah, artinya di sini, setiap pernyataan, setiap keputusan harus didukung oleh data. Data yang bagaimana yang mendukung keputusan itu agar bagus. Berarti data yang didukung dengan pengetahuan teori. Pengetahuan yang didukung dengan teori yang mengumpulkan data adalah statistika. Aduh. Oke. Nah, kemudian kita masuk kepada pengguna statistika ini, ya. Pertama ada pihak manajemen atau jurusan manajemen, ada jurusan akuntansi. Dalam pengguna yang pihak manajemen, bagaimana menentukan struktur gaji, pesangon, tunjangan lainnya, kemudian bagaimana penentuan jumlah persediaan barang dan seterusnya. Nah, artinya di sini pengguna statistika ini sangat banyak di bidang manajemen. Ya. Saya ulangi, keputusan yang diambil tanpa data, keputusan itu tidak valid. Pengertian tidak valid, keputusan itu tidak kuat. Karena tidak didukung oleh data. Data yang bagaimana yang bagus? Data yang diambil berdasarkan teori. Apa data yang diambil berdasarkan teori? Yaitu berdasarkan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, statistika. Bagaimana mengevaluasi kinerja perusahaan? Ya, jika data kita lengkap, akan dapat menghasilkan keputusan yang bagus. Bagaimana mengevaluasi produktivitas karyawan? Jika data kita lengkap, hasil keputusan akan bagus. Demikian juga dalam bidang akuntansi, bagaimana penentuan standar audit barang dan jasa. Bagaimana penentuan depresiasi dan apresiasi barang dan jasa. Nah, masalah-masalah ini sering dihadapi di lapangan. Setiap masalah harus diambil keputusan.
agar keputusan tidak salah, maka keputusan itu harus didukung oleh data. Kemudian contoh berikutnya pengguna statistika ini, selain di bidang manajemen akuntansi, juga di bidang pemasaran dan keuangan. Misal pemasaran, penelitian dan pengembangan produk. Anda mungkin masih ingat, dulu 10 tahun yang lalu, Indomie itu hanya memiliki satu rasa, yaitu hanya Indomie. Tapi belakangan ini ada Indomie rasa pedas, ada Indomie rasa asin, ada Indomie rasa ayam, ada Indomie rasa dan sebagainya. Jenis-jenis Indomie tersebut itu bagian daripada pengembangan produk. Ya. Jenis-jenis Indomie tersebut adalah bagian dari pengembangan produk. Mengapa produsen Indomie itu melakukan pengembangan produk? Karena mereka memiliki sumber data. Ternyata peminat Indomie itu sangat banyak. Tapi ada juga konsumen yang tidak kuat terhadap cabai, maka dibuat Indomie rasa tidak pedas. Ada juga konsumen yang sangat kuat makan cabai, maka dibuat Indomie rasa pedas. Nah, itu semua berdasarkan data di lapangan. Dan data itu bukan hanya katanya, tapi berdasarkan fakta. Sehingga diambil kesimpulan ternyata perlu untuk pengembangan produk dan seterusnya ya. Jadi, baik dalam bidang pemasaran, pengguna statistika itu ya dalam berbagai kasus, misalkan ramalan penjualan, ini semua bisa ya digunakan statistik. Demikian juga di keuangan, analisa resiko setiap usaha, analisis pertumbuhan laba dan cadangan usaha. Nah, kita bisa menganalisis pertumbuhan laba itu semua dari data. Intinya semua di sini semua bersumber dari data. Tapi data itu jangan asal diambil, butuh pengetahuan. Nah, kemudian selain di bidang pemasaran, ada juga di bidang keuangan juga. Ekonomi pembangunan dan agribisnis, ya. Dalam ekonomi pembangunan, bagaimana indeks harga konsumen dan perdagangan besar? Artinya gini, 10 tahun yang kemarin 10 tahun kemarin harga cabai itu cuma Rp4.000. Tapi sekarang harga cabai itu Rp40.000. Nah, bagaimana menghitung indeks kenaikan harga di sini? Nanti akan kita bahas nanti itu dalam angka indeks. Tapi semua kita ambil keputusan harus bersumber dari data. Harga tahun sekian berapa cabai, harga tahun sekian berapa cabai, harus dari data. Nah, demikian juga dalam agribisnis, ilmu ini juga digunakan. Ya, misal menganalisis ekspor dan impor pertanian, kemudian manajemen produksi agribisnis. Poin yang saya masukkan di sini, ya, poin yang saya, Pak, maaf, ya dek, halo, putih. oh putih ya, Ada gambarnya Pak, putih. oke tunggu dek, putih dek ya, sabar dek ya, sabar itu pahit, buahnya manis. Ini kelihatan, Dek? Belum Pak, belum ada Pak. Belum ada ya. Kalau ada bilang ya. Ada, Dek? Masih belum ada Pak. Belum ada ya. Tunggu ya. Tunggu dulu deh. Tunggu deh ya. Kalau nggak ada berarti tunggu deh ya. Tunggu ya. Ada deh.
Udah ada Pak. Ada Pak. Oke. Nah, jadi poin yang saya maksud di sini ya, yang tadi ini, banyak pengguna sastika itu, banyak pengguna ya, banyak pengguna. Sektor agribisnis, ekonomi pembangunan dan sebagainya yang tadi ya. Nah, sekarang kita masuk dulu kepada ya. Jadi, statistika itu dibagi dua. Yang pertama, disebut dengan statistika deskriptif, disebut dengan statistika induktif. Tolong Anda kembali bayangkan nasi goreng tadi. Ya. Mulai dari Anda mengumpulkan cabai, mengumpulkan tomat, sampai Anda sajikan ke piring. Itu bagian daripada statistika deskriptif. Ya. Nah, jadi di sini, dalam statistika deskriptif ini, kita akan mempelajari antara lain penyajian data dan seterusnya ya. Ini akan kita bahas nanti nih. Kemudian dalam statistika induktif, nah, materinya yang ini, nah, tapi sebagian ini sudah pindah ke sini. Tapi intinya di sini, statistika itu ada dua, ada deskriptif, ada induktif. Deskriptif itu Anda bayangkan mulai dari mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data. Tapi induktif itu, statistika induktif itu adalah mulai dari waktu ibu makan nasi goreng itu dan ibu mengatakan, anakku, nasi gorengmu ini sangat baik, sangat enak. Nah, jadi dalam hal ini statistika induktif itu sering juga disebut dengan statistika inferensia, yaitu teknik menarik kesimpulan, ya, teknik menarik kesimpulan. Jadi, statistika deskriptif ini sering disebut dengan statistika 1, ini sering disebut dengan statistika 2. Jadi, coba Anda bayangkan, statistika 2 ini 1 semester, yaitu teknik mengambil kesimpulan. Ternyata mengambil kesimpulan itu juga butuh teknik. Ya, jangan karena Anda lihat muka saya agak hitam, jelek segala macam, berarti hati saya juga jelek. Jangan. Coba Anda perhatikan di sini ya. Statistika induktif ini adalah statistika inferensia, dalam hal ini khusus bagaimana cara mengambil kesimpulan. Halo, Dek? Halo? Halo, Dek? Halo, Dek? Halo? Oke. Tunggu deh ya. Tunggu deh ya, sabar ya. Sabar dulu.
Halo, Dek. Siapa mau saya dengar, Dek? Siapa bisa dengar, Dek? Iya bisa pak. Oke, yang lain bisa dengar, Dek? Iya bisa pak. Iya bisa pak. Oke. Dek, ada kalian lihat materi? Udah ada materi. Ada, Dek? Sudah Pak. Sudah ya. Oke, nah perhatikan deh ya. Perhatikan. Halo, halo semua, Dek. Halo? Halo? Halo Pak. Oke. Iya halo pak. Jadi yang perlu Anda pahami di sini ya, sastika itu ya dibagi dua, deskriptif sama induktif. Deskriptif itu mulai dari bagaimana mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data. Ya. Tadi ilustrasi mulai daripada membeli tomat sampai Anda sajikan nasi goreng itu di piring. Sementara statistika induktif tadi dalam ilustrasi itu identik dengan waktu ibu kita menarik kesimpulan mengatakan nasi goreng itu enak. Berarti statistika induktif itu sering juga disebut dengan inferensia, yaitu teknik mengambil kesimpulan. Ternyata mengambil kesimpulan itu juga punya teori. Nah, kemudian kita masuk di sini dulu. Populasi. Jadi, yang dimaksud dengan populasi, kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian. Pahami nama kelas kita ini apa namanya, Dek? AEC 13 Pak. AEC 13. Nah, AEC 13 ini disebut dengan populasi. Bisa disebut dengan populasi. Karena apa? Kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda, dan ukuran lain dan objek yang menjadi perhatian. Ya, jadi di sini kalau Anda hafal ini mungkin Anda pusing. Tapi gambarannya seperti ini. Ini warna biru ya, warna biru ini berarti ada pembatas. Jadi populasi itu cirinya ada batasan yang jelas. Batasan yang jelas hanya mahasiswa kelas AEC 13. Ya. Nah, di luar itu, di luar nama-nama ini berarti bukan mahasiswa AEC 13. Jadi dengan kata lain, populasi itu langsung dulu Anda ingat dulu nasi goreng tadi. Nasi goreng yang di penggorengan. Nasi goreng yang di penggorengan itu disebut dengan populasi. Tapi pada waktu Anda ambil 1 sendok, itu disebut sebagai sampel. Saya ulang ya. Nasi goreng yang di penggorengan itu disebut dengan populasi. Tapi waktu Anda ambil 1 sendok, itu disebut dengan sampel. Nah, maka dengan demikian, populasi itu memiliki batas yang jelas. Memiliki batas yang jelas, warna biru ini. Dan ada kumpulan ya, ada kumpulan objek-objek. Nah, misalkan objek itu yang ini. Ada kumpulan. Di luar ini, berarti itu bukan anggota populasi. Yang anggota populasi hanya di dalam kotak warna biru ini. Populasi nasi goreng berarti hanya yang ada di penggorengan itu. Nah, kemudian sampel. Maaf Pak, Ya. ada beberapa teman yang katanya belum di ACC Pak. Oh, tunggu ya. Oke, bagus. Bagus. Ya. Bagus, Pami, bagus.
Kami kadang saya kalau waktu nerangkan kayak gini jadi lupa untuk lihat klik kanan gitu. Ya, oke. Bagus. Untuk Pami langsung apa ya? Oke, jadi bagi yang baru di ACC, tolong ya. Saya juga kadang karena asik menerangkan, karena dimanapun lebih asik mengajari daripada diajari. Karena keasikan mengajari, lupa untuk melihat ada yang mau masuk, ada yang mau ngetok pintu. Ya, nah. Jadi biar Anda paham pengertian populasi dan sampel, tolong Anda bayangkan nasi goreng yang tadi. Nasi goreng yang di penggorengan disebut dengan populasi. Tapi waktu Anda ambil 1 sendok, yang 1 sendok itu disebut sebagai sampel. Ya, sampel. Maka, sampel itu bagian dari populasi yang menjadi pusat perhatian kita. Nah, jadi inilah yang dibatasi ini adalah sampel. Ini semua bagian dari anggota di sini, bagian dari sini. Ya. Jadi intinya, sampel itu bagian dari populasi. Waktu Anda bikin kopi manis, Anda ambil 1 sendok untuk mencicipi. Maka yang 1 sendok itu disebut dengan sampel. Kopi yang 1 gelas itu disebut dengan populasi. Ya, nah oke. Kemudian jenis data. Data itu ada 2, data kualitatif sama data kuantitatif. Biar gampang, karena hidup itu udah susah. Puji Ametia. Kamu punya kakak berapa? Gak punya kakak, Pak. Punya adik? Adik berapa, adik? Punya. Adik kamu berapa? Ada 1. Ada 1 ya? 1, Pak. Ya, 1. Adik Puji Ametia 1. Panjang rambut kamu berapa sentimeter, Dek? Atau panjang kamu berapa? Belum tahu, Pak. Tinggi kamu berapa tinggi kamu? 160. Tinggi Puji Ametia 160 cm. Dia punya adik 1, ya. Jika Puji Ametia punya adik 1, kemudian Fahmi punya adik 2, artinya Fahmi lebih banyak adiknya dari Puji. Itu kan? Siapapun akan menginterpretasikan, akan menarik kesimpulan, lebih banyak adik Fahmi daripada adik Puji. Karena adik Fahmi ada 2, adik Puji ada 1. Nah, data seperti ini disebut dengan data kuantitatif, ya. Data seperti ini disebut dengan data kuantitatif, ya. Tapi Puji Amelia wanita, Fahmi laki-laki, itu disebut dengan data kualitatif. Ya. Dosen mata kuliah ini dari Korea Utara. Nah, itu disebut dengan data kualitatif. Ya, tapi jika yang tadi Puji adik kamu berapa? Puji adik kamu berapa? Ya, itu disebut dengan data kuantitatif. Data kuantitatif juga dibagi 2. Ada yang diskrit, ada yang ini apa nih? Dibaca nih. Bisa dibaca nih. Data kontinu. Ya. Data kontinu ini tadi Puji punya tinggi 160 cm. Itu adalah contoh data kontinu. Puji punya adik 1. Itu contoh data diskret. Tolong bedakan dulu ya. Puji punya adik 1 adalah data diskret. Puji punya tinggi 160 cm. Itu data kontinu. Berarti apa beda data diskret sama data kontinu? Perhatikan. Hidup itu udah susah. Untuk lebih gampang. Mungkin enggak jumlah kursi 1,5 kursi. Jumlah kursi di ruangan ini ada 5,3 kursi. Mungkin enggak itu? Enggak kan? Jumlah kursi kemungkinan ada 5, ada 7. Ya. Nah, data seperti itu disebut dengan data diskret. Jumlah mahasiswa 43 orang. Mungkin enggak jumlah mahasiswa 43,2 orang? Enggak mungkin. Ya, enggak mungkin mahasiswa itu 0,2. Jumlah Indomie yang dimakan Fahmi mulai tahun kemarin adalah 200,205 bungkus.
Mungkin enggak? 205,003 bungkus. Enggak mungkin kan? Jumlah handphone Fahmi ada 3. Enggak mungkin jumlah handphone Fahmi itu 3,2. Enggak mungkin. Dengan intinya, biar gampang karena hidup itu udah susah. Data continue adalah data jika angka itu mulai dari minus tak terhingga sampai terhingga. Sampai tak terhingga. Artinya biar gampang lagi. Data yang memiliki koma-koma, biar lebih gampang. Misalkan, tinggi puji 160,2 cm, itu mungkin itu kan? Berat dosen kami 111,4 kilo, mungkin itu kan? Nah, jadi biar gampang karena hidup itu udah susah, segala yang bentuk angka-angka itu disebut dengan data continue. Berat badan dosen saya 120,5. Jarak kota, jarak dari sini sampai ke Sabang 4.500 km,2 cm. Jadi continue. Tapi jika data discrete, nggak mungkin continue. Jumlah bangku 5, jumlah meja 7, jumlah sendok 4. Nggak mungkin jumlah sendok 4,5. Pacar puji 1, pacar Fahmi nggak mungkin 3,2. Nah, itulah beda data discrete sama data continue. Sumber data. Puji, kamu udah punya pacar? Belum, Pak. Fahmi. Ya, halo Pak. Kata Fahmi, Puji itu belum punya pacar. Ya, tolong dengarkan ya. Fahmi, Puji itu belum punya pacar. Bagi Fahmi, informasi yang saya sampaikan itu disebut sebagai data sekunder. Tapi saya dapat informasi Puji belum punya pacar, itu disebut sebagai data primer. Ya. Waktu Puji mengatakan sama Kumara, "Hei Kumara, ternyata Puji belum punya pacar, ayo kita malam minggu ke rumah dia." Informasi yang didapat Fahmi itu, apakah dari saya atau dari Puji? Dari saya kan? Dari pihak lain kan? Itu disebut dengan data sekunder. Tapi, jika saya langsung dari lapangan, dari sumber, itu disebut dengan data primer. Ya, maka dengan demikian, sumber data Sastika itu di sini ya, ada data primer, ada data sekunder. Data primer yang langsung kita dapat dari sumber informasi. Kumara, Ya, Pak. kamu Dek dari mana asal Dek? Dari Bali, Pak. Dari Bali. Kamu di Bali di mana Dek, tempat orang tua Dek? Di Denpasar. Denpasar, ya? Oh, Denpasar, oke. Sekarang rambutmu rapi, tadi rambutnya nggak rapi ya? Enggak, Pak. Jadi saya off cam, Pak. Jadi nggak bisa, Pak. Oke. Kumara, di Bali objek wisata, ya? Apa menurut kamu yang paling bagus? Pantai, Pak. Ya pantai apa? Kayak gitu. Apa? Kayak gitu. Pantai Kuta ya. Oke, nah apa namanya pantai yang di sana itu yang pasirnya sangat hijau yang kita dari apa saya lupa namanya. Oke. Kata Kumara, ya. Haris, kata Kumara di Bali itu yang paling bagus adalah pantainya. Nah, Kumara Haris dapat informasi itu dari saya, bukan dari Kumara kan? Maka bagi Haris, informasi yang saya katakan itu disebut sebagai data sekunder, tapi informasi yang saya dapat dari Kumara itu adalah data primer ya. Nah, jadi sumber data itu ada dua, data primer sama data sekunder. Jadi data primer itu ya, itu diperoleh dari wawancara langsung. Saya tadi wawancara langsung sama Kumara. Pantai apa yang paling bagus? Pantai Kuta kata dia. Saya tadi wawancara sama Puji. Puji, kamu udah punya pacar? Sudah, kata Puji. Kemudian, jika wawancara tidak mungkin, bisa melalui
penguwancara tidak langsung. Artinya bisa melalui media yang lain, kemudian bisa menggunakan pengisian kuesioner. Ya. Kemudian data sekunder itu kita dapat dari pihak ketiga. Pihak ketiga itu adalah bisa dari BPS di Indonesia ini. Pusat data yang resmi. Pusat data yang resmi adalah BPS, yaitu Biro Pusat Statistika. Inilah pusat data yang resmi. Kemudian ada Bank Indonesia, ada World Bank dan lain-lain. Jadi poin yang saya maksud di sini, ya, poin yang saya maksud di sini, data primer kita dapat langsung dari lapangan. Data sekunder melalui pihak ketiga. Di Indonesia, pusat data yang resmi adalah BPS, ya, dan Bank Indonesia. Inilah jenis data. Kemudian kita masuk skala pengukuran, ya. Puji tadi mengatakan tinggi Puji berapa, Dek? 160 Pak, 160 km atau sentimeter? sentimeter. Sentimeter. Itu bohong apa enggak? Enggak Pak, Bohong itu dosa atau dosa itu bohong? bohong itu dosa. Ya, bagus. Nah, sekarang saya sengaja ada meteran di sini. Ada meteran. Jika kita ukur mungkin, ya, jika kita ukur mungkin tinggi, ya, tinggi Puji Ametia. Ini Pami bisa lihat ini apa ini? Meteran, Pak. Meteran. Saya berani taruhan sama Puji. Kayaknya tinggi Puji bukan 160. Kalau menurut saya, tapi nanti Puji bilang, Bapak sok tahu, namanya Bapak kenal saya. Itu nanti Puji bilang kan. Nah, tapi udah, intinya saya masuk di sini. Mungkin waktu Puji mengukur 160 cm, boleh jadi Puji itu salah penglihatan. Dalam arti kata, waktu kita melihat kan, boleh jadi itu 160,2 cm. Boleh jadi 159,8 cm. Tapi karena hidup itu sudah susah, digampangkan 160 cm. Itu poin yang saya maksud di sini. Ya. Poin yang saya maksud di sini boleh jadi Puji itu salah penglihatan bisa 160,8 cm, bisa 159,2 cm, ya. Karena dalam fisika juga ada disebut dengan salah ukur, ya. Nah. Jadi dalam skala pengukuran seperti ini. Biar gampang. Ya, biar gampang saya buat dulu ilustrasi. Puji tadi punya adik 1. Fahmi punya adik 2. Berarti siapapun ditanya di kelas ini, adik Fahmi lebih banyak 2 kali lipat dari adik Puji. Ini benar atau salah? Benar, Pak. Ya benar ya? Oke. Kemudian adik Puji lebih banyak dari adik Fahmi lebih banyak dari adik Puji. Ini benar atau salah? Benar, Pak. Nah, kemudian adik Puji antara 0 sampai 3. Benar atau salah? Adik Puji antara 0 sampai 4. Benar atau salah? Benar, Pak. Apa? Benar, Pak. Apa, Dek? Benar. Benar. Puji punya adik. Benar enggak? Iya, Pak. Nah, tolong dulu ya. Ilustrasi yang saya buat itu tolong dulu hubungkan di sini. Skala pengukuran itu ada 4. Skala pengukuran itu ada 4. Skala pengukuran itu ada 4. Yang pertama, skala pengukuran nominal. Dalam skala pengukuran nominal ini, ya, angka yang diberikan hanya sebagai label. Fahmi punya adik, titik. Ya, tidak diketahui adiknya 2 atau 3. Fahmi punya adik.
Contoh yang lain. Skala nominal itu hanya merupakan label. Contoh, pria itu diberikan nilai 1. Wanita diberikan nilai 2. Nah, ini hanya label. Contoh, rumah Fahmi nomor rumahnya nomor 50. Ya, nomor 50 ya, misal. Sementara rumah Puji nomor rumahnya nomor 25. Pertanyaan, apakah luas rumah Fahmi itu 2 kali lipat dari rumah Puji? Enggak. Enggak kan? Pak, apa layarnya kosong, Pak? Kosong ya. Oke, tunggu deh ya. Tunggu, sabar. Bagus. Bagus. Informasi yang bagus. Kosong. Oke. Tunggu deh ya. Dek, lagi pula karena ajan di sini, kita 5 menit sama dulu ya. 5 menit ya. Ya. Baik. Ya, kita sama dulu ya. Aduh. Aduh. Jadi skala pengukuran itu ada 4. Yang pertama skala pengukuran nominal. Skala pengukuran nominal ini, angka itu hanya menunjukkan label. Hanya label ya. Contoh, ya, pria itu diberikan label 1, wanita label 2. Ya. Jadi, jika nomor rumah Fahmi itu nomor 4, rumah Julia nomor 8, itu bukan artinya rumah Julia 2 kali lebih luas dari rumah Fahmi, bukan. Nomor rumah itu hanya sebagai label. Ya. Itulah skala pengukuran nominal. Kemudian yang kedua, skala pengukuran ordinal. Angka dalam pengukuran nominal ordinal ini mengandung pengertian tingkatan. Contoh ranking 1, ranking 2, ranking 3. Ranking 1 menunjukkan lebih pintar dari ranking 2. Ranking 2 menunjukkan lebih pintar dari ranking 3. Juara 1 menunjukkan nilainya lebih tinggi daripada juara 2. Jadi angka pada skala ordinal itu menunjukkan urutan atau ranking. Kemudian skala pengukuran yang ketiga, skala pengukuran interval. Angka ini mengandung sifat ordinal dan mempunyai jarak. Ya, dia punya jarak. Contoh, harga saham 736 sampai dengan 878. Berarti harga terendah di sini 736 rupiah, harga tertinggi 878. Ya, inilah skala pengukuran interval. Skala pengukuran yang paling bagus adalah skala pengukuran rasio. Angka ini memiliki sifat nominal, sifat ordinal, sifat interval. Contoh, tingkat bunga di BCA 7%, bunga mandiri 14%. Maka dapat dikatakan bunga mandiri 2 kali bunga BCA. Ya, siapapun ditanya, jika tingkat bunga di BCA 7%, tingkat bunga di Bank Mandiri 14%. Siapapun ditanya manusia, tingkat bunga di Bank Mandiri 2 kali lipat dari tingkat bunga di BCA. Tapi jika dikatakan tingkat bunga di BCA antara 1 sampai dengan 14%. 1 sampai dengan 14%. Maka jawaban ini mengambang. Boleh 8%, boleh 9%, bisa 10%, mengambang. Tapi tingkat bunga di BCA 7%. Siapapun ditanya akan memiliki persepsi yang sama. Tingkat bunga di Bank Mandiri 14%. Beda dengan tingkat bunga di Bank Mandiri antara 1 sampai dengan 20%.
antara 1 sampai dengan 20%. Itu berarti bisa memiliki persis yang berbeda 3 orang. Si A ditanya, tingkat bunga di Mandiri berapa? 10%. Apakah dia salah? Tidak salah. Si Togu ditanya, tingkat bunga di Bank Mandiri berapa? 10%. Apakah Togu salah? Tidak salah. Kemudian si Toga ditanya, Toga, tingkat bunga di Bank Mandiri berapa? 18%, Pak. Apakah dia salah? Enggak salah. Karena tadi informasi antara 1 sampai dengan 20%. Ya. Jadi, itulah interval. Kemudian ordinal. Ani, berapa tingkat bunga di Bank Mandiri? Lebih tinggi dari Bank BCA. Apakah si Ani salah? Enggak salah. Tapi angka pastinya dia enggak tahu. Dia hanya mengatakan lebih tinggi dari tingkat bunga di BCA. Itulah ordinal. Kemudian si Ana ditanya, Ana, tingkat bunga di BCA berapa? Rendah. Nah, itu nominal. Nah, bingung kita semua kan? Nah, jadi angka yang paling bagus itu adalah rasio. Siapapun ditanya akan memiliki persepsi yang sama. Oke. Inilah materi kita hari ini. Sampai di sini ada yang mau tanyakan, Dek? Ada yang mau ditanyakan? Jadi materi kita hari ini kan kontrak perkuliahan sama ruang lingkup. Itulah materi kita. Udah saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan. Jika tidak ada, biar saya akhiri sampai di sini dan saya akan ngabsen. Ada pertanyaan? Dek, Anda jangan takut, Dek, ya. Mungkin dari awal kuliah tadi, waktu Anda lihat saya kuliah, nilai kesetanan saya itu mungkin 50. Tapi setelah Anda dengar saya, ternyata Bapak ini bukan setan. Lama-lama berkurang 48, 45, dan seterusnya. Mungkin masih ada 40. Jadi Anda jangan takut. Ada pertanyaan, Dek? Ada pertanyaan? Biarlah yang punya mulut menjawab. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Inilah yang saya maksud, Dek, tadi. Karakter itu menjadi penilaian. Waktu saya bilang ada pertanyaan, semua diam. Waktu saya bilang, biarlah yang punya mulut menjawab, baru ada yang menjawab. Inilah tadi waktu di slide saya yang pertama, ya. Waktu di slide ini ada tadi saya katakan dalam penilaian, ya. Ini. Bisa baca ini apa? Sultan, bisa baca ini? Ini apa nih? Sultan. Angka mengandung. Apa? Mengandung. Angka mengandung. Tolong baca dulu yang kuat, Dek. Tolong baca dulu yang kuat. Ini, yang ini. Angka mengandung pengertian tingkatan. Beda. Kumara, tolong dulu baca ini. Baca. Angka mengandung pengertian tingkatan. Contoh ranking 1, 2, dan 3. Oh,